Salam Freedom. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya F. Suwanda, Freedom Motivator. Ada satu pertanyaan yang disampaikan melalui BBM kepada saya. Pak, keluarga kami sedang bermasalah. Kami menikah sudah hampir 10 tahun dan kami banyak menemukan kecocokan satu sama lain. Tapi sejak 2 tahun belakangan ini kami mulai mendapatkan semacam pertengkaran, keributan. Ada orang ketiga yang menurut sumber yang bisa dipercaya masuk ke dalam keluarga kami. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Kadang-kadang di dalam keluarga selalu aja timbul permasalahan. Apakah kita bisa menyelesaikan dengan perceraian, dengan keributan dan permasalahan itu selesai? Tentunya tidak. Jadi ada langkah-langkah yang lebih baik yang bisa kita lakukan dan kita bisa praktekkan. Tips sederhana, yang pertama, jangan terima mentah-mentah semua informasi yang kita terima. Karena kadang-kadang semua informasi yang kita terima kadang-kadang cuma katanya. Sesuatu yang kadang-kadang tidak ada fakta dan bukti yang jelas. Dan dari sumber yang mungkin juga tidak jelas. Ada faktor-faktor yang mengakibatkan dan yang menyebabkan pertengkaran kita terjadi oleh satu hal yang tidak jelas dan tidak berdasar. Jadi sekali lagi, jangan telan terima mentah-mentah semua informasi yang kita terima. Yang kedua adalah coba ajak istri kita, suami kita berdiskusi. Perjalanan panjang yang sudah Anda lakukan, perjalanan panjang yang sudah dilakukan dalam pembinaan keluarga merupakan satu proses saling percaya, saling mendukung dan saling mensupport. Jadi jangan cemari oleh hal-hal yang sepele. Jangan cemari oleh hal-hal yang tidak mendasar. Jadi coba ajak berkomunikasi, cari tahu kebenarannya dan coba melihat segala sesuatunya dengan kepala dingin, jangan berdasarkan emosi. Karena emosi bisa memicu pertengkaran, emosi bisa membutakan mata hati kita, dan emosi tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Duduk, diam, saling bicara, dan dengarkan baik-baik. Dan ketika persoalan kita ini bisa diselesaikan saat itu, langkah yang selanjutnya tidak perlu masalah kita dibesar-besarkan dengan menceritakan masalah kita kepada semua teman-teman kita. Kadang-kadang ada hal-hal kecil yang terlalu kita besar-besarkan, yang seharusnya justru hal besar yang kita kecilkan. Tapi ketika kondisi keadaan keluarga kita malah semakin membesar, dan pada kenyataannya memang ada orang ketiga yang datang, yang hadir di dalam keluarga kita, maka langkah yang lebih bijak sebetulnya, coba panggil kedua orang tua, mungkin dari pihak suami atau dari pihak istri. Biarkan mereka yang memberikan input, biarkan mereka yang memberikan masukan, dan biarkan mereka yang mungkin membantu kita menyelesaikan masalahnya. Kadang-kadang pihak orang tua penting di dalam keluarga. Seringkali penyelesaian masalah konflik yang besar juga bisa terselesaikan karena kedatangan atau ikut campurnya orang tua kita. Jangan pernah malu terhadap orang tua kita, karena kita memang anak-anaknya yang sampai kapanpun tetap dicintai dan dikasihi. Yang keempat, tentunya ketika masalah ini sudah selesai, artinya selesai juga persoalan hidup kita. Tapi seandainya masalah ini ternyata juga tidak bisa diselesaikan, jangan langsung ngambil keputusan harus bercerai. Jangan ngambil keputusan harus berpisah. Tapi coba duduk diam, coba lakukan lagi introspeksi diri. Jangan lihat mana yang salah, jangan menyalahkan yang salah, dan jangan merasa diri kita semuanya benar. Karena pada dasarnya manusia selalu merasa dirinya benar. Jadi coba duduk diam, renungkan baik-baik, apakah ini adalah hal yang terbaik, perceraian ini adalah hal yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Anda. Karena kadang-kadang banyak sekali orang yang menyesal ketika sudah bercerai. Jadi duduk diam, simak, amati baik-baik, apakah ini satu-satunya jalan penyelesaian terbaik. Saya percaya pasti masih banyak jalan lain. Saya percaya pasti masih banyak cara lain, jalan lain yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan keluarga kita. Hal yang selanjutnya juga yang mungkin cukup penting untuk kita pikirkan adalah ingat cinta mula-mula.
Pada dasarnya dulu kita saling mencintai, pada dasarnya dulu kita saling menyukai, dan pada dasarnya kita begitu benar-benar mendapat support daripada pasangan hidup kita. Kalau sekarang dengan perjalanan waktu, ada rutinitas hidup, ada rutinitas kerja, justru membelenggu pikiran sehat kita. Sehingga akhirnya sedikit-sedikit marah, ada kesalahan kecil membuat kita emosi. Padahal saya berkali-kali katakan, setiap masalah justru membuat kita jadi dewasa. Masalah justru mendewasakan kita, bukan membuat kita bertindak dan bersikap seperti anak kecil. Jadi sekali lagi, jagalah keluarga kita yang sudah terbina. Jagalah semua istri, suami, pasangan hidup, dan anak-anak kita dari siapapun. Banyak orang lain yang menginginkan keluarga kita pecah belah, tapi tentunya kita tidak menginginkan itu semua. Cintai mereka, berikan waktu, ruang yang cukup untuk berkomunikasi setiap saat. Saya tidak anti teknologi, saya tidak anti gadget, tapi mulai stop, perhatikan kapan waktunya kita membutuhkan gadget. Jadi ketika keluarga datang ke rumah, sambut. Berikan ruang untuk berkomunikasi. Pasangan hidup, suami istri saling berkomunikasi. Anak punya waktu yang cukup untuk bertanya kepada orang tuanya. Anak punya cukup waktu yang bertanya buat orang tuanya. Sehingga tidak ada sesal kemudian yang kita bisa dapatkan. Jaga pasangan hidup kita, jaga keluarga kita, jaga anak kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya percaya selain pekerjaan, tentu keluarga merupakan hal yang cukup penting juga di dalam hidup kita. Selain kesuksesan dan karir, keluarga merupakan hal yang juga sangat baik di dalam kehidupan kita. Jaga keluarga kita baik-baik. Saya F. Suhanda sekedar memberikan semacam tips buat kalian semua. Semoga tips ini bisa dipraktekkan dan dipergunakan. Salam freedom! Salam freedom!